Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh kembali bertemu dalam sharing firman pada saat ini. Saya akan mengambil tema ciri manusia pada akhir zaman yang diambil dari 2 Timotius 3 ayat 1-9. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yabres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena dalam hal ini Yanes dan Yabres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ayat emas yang akan saya ambil dari 2 Timotius 3, pembacaan yang sudah kita baca dari ayat 1 dan sampai yang ke-9 adalah pada 2 Timotius 3 ayat yang ke-2a. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengingat kembali bahwa sebenarnya ada dua hal yang penting dalam hidup kita ini kalau berkaitan dengan apa yang sedang kita bahas menurut 2 Timotius 3 ayat 1-9. Kita sudah bisa melihat di sana ada beberapa ayat yang disampaikan bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman. Di sana dikatakan manusia pada ayat yang kedua akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Dua hal yang ada, yang kita lihat di sekeliling kita. Yang pertama ada dikatakan oleh firman Tuhan, dan itu sudah terjadi, bahkan ada di sekeliling kita, bahkan itu memang kenyataan realitinya dalam hidup kita sekarang, bahwa yang pertama apa yang dikatakan firman Tuhan itu benar, yaitu manusia mencintai diri sendiri, dan yang kemudian yang kedua dikatakan oleh firman Tuhan menjadi hamba uang. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, judulnya sama, kasih, kata kerjanya pun sama, yaitu kasih, tapi objek kasih yang berbeda. Itulah ciri-ciri manusia di akhir zaman. Saya ulangi Bapak Ibu, judulnya sih sama, kasih, tapi kata kerjanya juga sama, masih kasih, tetapi objek kasihnya sajalah yang berbeda. Itulah ciri-ciri manusia di akhir zaman. Mereka menjadi begitu egois, mereka menjadi begitu semua berpikir hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Mereka mau menangnya sendiri, mereka mau berbuat seenaknya sendiri. Yang penting saya bahagia, semua untuk saya. I don't care, saya nggak peduli dengan orang lain, bukan urusan saya. Bapak Ibu, bukankah hal itu sedang terjadi hari-hari belakangan ini, ketika orang kemudian menjadi begitu panik karena hari-hari ini kita sedang berhadapan dengan virus corona, sehingga ada banyak orang yang mulai dengan kepentingan pribadinya menimbun beberapa hal yang penting berkaitan untuk pencegahan virus corona. Orang mulai nggak berpikir tentang orang lain. Yang penting saya bisa, yang penting saya bahagia, yang penting saya punya. Bodoh amat dengan orang lain yang tidak mampu, misalnya untuk membeli masker atau hand sanitizer. Orang numpuk begitu rupa untuk dirinya sendiri, dan kemudian dia juga distribusikan untuk kepentingannya dia sendiri. Bapak Ibu Saudara, bukankah itu salah satu ciri yang dikatakan oleh firman Tuhan, seperti yang dinyatakan oleh 2 Timotius 3 ayat yang kedua tadi. Poin yang pertama, bahwa manusia itu mencintai diri sendiri, dan itu iya, kita yakini hari-hari ini. Kita melihat begitu banyak orang egois dan menang sendiri, dan bukan urusan saya. Kalau orang lain mau susah, I don't care, begitu. Bapak Ibu saya dikasihi Tuhan, kalau kita melihat pemberitaan melalui media massa, kita bisa melihat bahwa
ada banyak support harusnya yang didapat, ada banyak dukungan sebetulnya yang harus diberikan. Ketika kita menghadapi situasi seperti saat ini di tengah-tengah bangsa kita juga, ketika wabah virus itu merebak hampir kepada sebagian besar daripada bangsa ini, kita lihat di luar negeri ada beberapa dukungan support. Mereka mencoba berbagi, sekalipun mereka mungkin tidak bisa memberi lebih, tapi mereka berbagi dengan support. Di beberapa negara Eropa itu, di Italia, di Spanyol, mereka memberikan dukungan semangat. Itu pun sebetulnya juga sebuah bagian daripada berbagi. Mereka memberikan tepuk tangan, mereka memberikan kata-kata support di lobi-lobi apartemen mereka kepada seluruh petugas yang wirawiri, entah itu petugas kesehatan atau mereka yang berbagi makanan, berbagi apapun yang bisa mereka share kepada orang-orang yang memang tidak bisa keluar karena wabah virus corona. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, harusnya kita seperti itu. Di tengah situasi seperti ini, di tengah zaman yang seperti ini, di tengah situasi yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, satu lagu berkatakan bahwa kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Bahkan untuk hari esok pun kita juga nggak ngerti. Tapi bersyukur kita punya Tuhan, kita punya Allah yang sudah mengingatkan jauh-jauh hari. Memang begitulah keadaan manusia pada akhirnya nanti, bahwa mereka akan mencintai dirinya sendiri dan juga mereka menjadi hamba uang. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengingat kembali akan hukum Tuhan yang paling utama. Yang pertama adalah dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita diminta untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian yang kedua, Matius 22 ayat 37 sampai 40 berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Mari Bapak Ibu kita kembali kepada kebenaran ini. Yang pertama, yaitu kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan seluruh akal budi kita dan segenap kekuatan kita. Dan yang kedua, mari kita mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bapak Ibu, ini menjadi dua poin yang paling penting dalam hidup kita di hari-hari ini, bahwa di tengah situasi zaman ini, di tengah situasi hari-hari ini, mari kita juga tidak mengendorkan loving God kita. Kita tetap mencintai Tuhan kita, sekalipun mungkin situasi keadaan tidak memungkinkan kita untuk sering berkumpul dalam sebuah kumpulan yang besar seperti biasa kita lakukan dalam persekutuan doa atau ibadah-ibadah kategorial. Tetapi itu tidak menyurutkan loving God-nya kita, mencintai Tuhan kita tetap bersekutu, kita tetap berdoa, kita tetap memuji Tuhan dari rumah, kita tetap bisa lakukan yang terbaik untuk kita mencintai Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Dan kemudian yang kedua dikatakan di situ, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita loving each other, lebih lagi mencintai orang-orang di sekeliling kita. Sekali lagi, tadi firman Tuhan sudah berkata bahwa manusia pada akhir zaman ini bukankah mencintai dirinya sendiri? Maka kita diingatkan oleh firman Tuhan, kita mau berbeda dengan dunia karena memang kita bukan dari dunia ini. Maka engkau harus mencintai, loving each other lebih lagi di tengah-tengah situasi seperti ini. Peran apa yang bisa kita bagi? Yaitu dengan memberikan kekuatan di tengah-tengah orang-orang yang mungkin mereka harus mengalami situasi yang buruk karena situasi ini. Kita bisa menjadi sahabat, kita bisa menjadi orang yang menyapa mereka walaupun mungkin tidak bersentuhan, tapi mungkin lewat media sosial kita bisa sapa mereka, bagaimana kabarmu dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ini tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan di tengah situasi seperti ini. Mari tingkatkan cintamu pada Tuhan lebih lagi, mari tingkatkan keintimanmu lebih lagi kepada Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini, dan itu tidak mengurangi juga cinta kita kepada yang lain. Loving God, loving each other, itu penting sekali hari-hari ini untuk boleh kita berikan kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara, memang menakutkan apa yang terjadi di tengah dunia saat ini, di tengah dunia, di tengah bangsa kita, di tengah kota kita, di sekeliling kita. Sebagai anak Tuhan, sekali lagi janganlah kita undur menghadapi situasi seperti ini. Mari kita tetap maju dan tetap mengambil peran kita sebagai anak Tuhan. Kita tetap mengasihi, tetap berbelas kasih kepada
setiap mereka. Apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kita bisa berdoa, kita bisa support, memberikan semangat. Dan kita juga tidak lupa tetap mencintai Tuhan, bahwa kita tahu semua ini ada dalam sepengetahuan Tuhan. Dan Tuhan pasti tidak akan pernah tinggalkan kita sekalian di tengah situasi yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dorongan dan support satu sama lain, loving us, loving God, loving each other, itu sangat penting. Karena itu yang dibutuhkan orang-orang hari-hari ini. Di tengah keterpurukan, di tengah situasi yang tidak mereka harapkan, kehadiran kita sebagai orang yang mengasihi mereka melebihi orang lain yang mungkin orang gak pernah berpikir peduli kepada mereka, tapi kita bisa memberikan perhatian, minimal perhatian melalui sapaan. Bagaimana kamu hari ini di tengah situasi seperti ini? Itu menolong mereka untuk mereka boleh juga bangkit. Kita tahu bahwa situasi ini tidak mudah, tapi mari kita boleh jadi bagian dalam rumah Tuhan ini. Gereja tetap, saudara dan saya menjadi tubuh-tubuh Kristus yang tetap memancarkan kasih itu kepada semua orang tanpa terkecuali. Terlebih di tengah-tengah situasi seperti ini, Bapak Ibu Saudara, mari berikan apa yang bisa kau berikan, mari apa yang bisa kau bagikan kepada mereka, supaya mereka memiliki kekuatan. Support itu perlu, sebab sekali lagi ini perintahnya Tuhan, bukan kata saya, tapi firman Tuhan sudah berkata bahwa memang manusia zaman akhir seperti itu, tapi kita punya peran, yaitu Tuhan mengingatkan kita, yaitu satu, yang pertama tadi, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, tidak mengundurkan semangatmu untuk bersekutu, sekalipun mungkin harus di rumah. Dan yang kedua, tetap mengasihi sesamamu di sekelilingmu jika memang mereka memerlukan. Dengan apa yang bisa kita beri, mari kita berikan kepada mereka, dan mereka boleh merasakan kepedulian dan kasih itu tersalur, terimpartasi lewat kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Kiranya kebenaran yang jauh daripada sempurna ini boleh menolong kita tetap kuat, Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi hari-hari ini, tetap maju. Kita tahu bahwa seperti kata Mazmur 91, bahwa kita semua ini adalah anak-anak Tuhan yang akan tetap dipeliharanya, dijauhkannya dari segala macam mara bahaya dan petaka. Tapi kita percaya bahwa perlindungan sejati datang daripada Tuhan. Tapi saudara juga harus menjadi kuat, tapi saudara juga harus mawas diri, juga penuh hikmat. Sehingga saya rasa kita semua sudah mendapat banyak nasihat, banyak masukan untuk kita memulai dari diri sendiri juga, bergaya hidup sehat dan lain sebagainya, maka engkau bisa jadi berkat buat orang lain. Bapak Ibu Saudara, kiranya kebenaran ini sekali lagi boleh menolong kita semua. Kita percaya bahwa Tuhan Allah, Tuhan yang hidup. Mari bersama-sama kita akan tundukkan kepala. Kita bersyukur bahwa masih kita bertemu dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, loving God, loving each other. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan masuk di dalam doa-doa kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Engkau baik. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, yang janji-janjinya ya dan amin. Terhadap pemeliharaan, terhadap perlindungannya, terhadap apapun yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kami. Kami percaya kami ada dalam tangan Tuhan. Kami ada dalam perlindungan yang sejati yang datang daripada Tuhan. Bapa, kami bersyukur sekali lagi, sekalipun mungkin saat ini kami tidak bisa mendapatkan persekutuan bersama-sama dalam rumah Tuhan seperti waktu-waktu yang lalu. Tapi untuk beberapa saat mungkin kami harus melakukan ibadah-ibadah, persekutuan-persekutuan itu di rumah. Tapi kami percaya ini tidak mengurangi cinta kami kepada Tuhan dalam persekutuan. Dan kami juga berperan sebagai anak-anak Tuhan untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Seperti perintah Tuhan, mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak, biarlah Engkau akan beri kami hikmat, supaya di tengah situasi yang sulit ini, kami boleh tetap menjadi bagian-bagian daripada rumah Tuhan, yang menjadi alat-alat di tangan Tuhan, impartasi kasih dan kuasa kepada orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, tolong bangsa kami menghadapi situasi hari-hari ini, dan kami percaya apa yang Tuhan kerjakan akan kami lihat hasilnya, dan kami tahu kalau Tuhan bekerja tidak ada satupun yang dapat menghalangi. Berkati jemaat Tuhan pada saat ini dimanapun berada, supaya kami semua boleh tetap saling memberi support, berdoa dan terus berdoa, dan kami juga boleh terus Tuhan bergandeng tangan di tengah situasi sulit ini. Sekalipun kami berjauhan, tapi ada doa-doa yang dinaikkan itu yang boleh menjadi berkat, dan kami boleh tetap kuat sebab kebenaran firman-Mu juga terus meneguhkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.